Dan sekarang kita coba nyalakan aja kerannya. Nah, enak kan? Dia langsung kena tuh. Belum juga disikat, langsung luntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang bisa kamu lihat saat ini, untuk kipas angin di dalam kamar ini sudah kotor ya. Lihat, sudah banyak debu menumpuk di kisi-kisinya itu, yang tentunya kotoran ini akan menghambat aliran udara dan tentunya nggak baik juga ya buat pernapasan. Jadi admin akan coba bersihkan. Sebenarnya video membersihkan semacam ini nggak harus ada ya, tapi ya mana tahu beberapa dari kamu yang ingin lebih tahu cara ngebersihin versi admin untuk kipas angin ya kira-kira seperti ini. Dan sejauh ini admin lakukan ini setidaknya ya bisa berdampak baik ya untuk kipasnya, termasuk buat kamu juga. Jadi kita langsung mulai saja gimana cara ngebersihin kipas angin secara umum, dan khususnya kali ini pada kipas angin dinding merek Miyako. Pertama-tama kamu pisahkan dulu antara bagian yang ada listriknya ya, dinamonya, dengan yang bilah dan kisi-kisinya ini. Nah, ini ngebongkarnya mudah sebenarnya ya, tinggal ini aja. Ini admin sambil tangan satu pula lagi ya dengan kamera. Tinggal dibuka aja ini untuk klipnya, karena untuk Miyako ini dia model klip ya, bukan model yang dijepit pakai sekeliling itu yang sangat-sangat membagongkan untuk dibuka. Nah, dia model klip seperti ini. Tinggal angkat aja pelan-pelan. Nah, dibuka sudah bisa. Ini kalau kebuka satu mudah itu untuk buka berikutnya. Nah, buka ya. Tinggal sekelilingnya aja lakukan. Debunya lepas semua. Oke, untuk kisi-kisinya sudah terlepas ya, cover atau jaring-jaringnya ini sudah terlepas. Singkirkan. Lihat ini kotorannya ya, banyak banget nih. Lihat debunya sudah numpuk seperti ini. Kan bahaya nih untuk pernapasan. Kemudian lepas juga untuk baling-balingnya ini, putar yang tengah ini searah jarum jam. Buat lepasnya, nah, tinggal tarik, singkirkan. Nah, yang ini kamu lihat di sini ada tulisan ya, ada tight dan juga loose. Putar ke arah berlawan jarum jam untuk loose atau ngebukanya. Dia akan terlepas, dan ini jangan sampai hilang ya. Perhatikan untuk bagian dinamo ini apakah kotor atau enggak. Kalau misalkan kotor, ini perlu dibersihkan ya dengan cara ngebuka 4 baut ini. Kita coba cek dulu. Ingat ya, ngebersihin kipas itu usahakan bersihin dulu yang bagian kering-kering, jangan dulu ngebasahin tangan supaya enggak konsleting nanti atau basah dinamonya. Jadi usahakan bagian kering dulu yang diselesaikan. Kita lepas dulu 4 baut ini menggunakan obeng plus. Oke, 4 bautnya sudah terbuka. Sekarang kita tarik, coba. Ini kalau misalkan sulit ditekan-tekan aja ya bagian yang pinggiran ini untuk ngebukanya. Terkadang dia nyangkut. Dibuka seperti ini. Ditekan kemudian dikeluarkan dari ini, dari jepitannya ini. Semoga aja jelas ya. Nah, lepas sudah, mudah kok ini. Ini juga ditekan kemudian tekan keluarkan. Nah, sudah kelihatan untuk dinamonya ya. Dinamonya kalau dilihat secara langsung ini lumayan berdebu. Ini bagusnya dibersihkan. Nah, ditarik aja seperti ini. Nah, untuk yang ini jangan kamu siram ya pakai air, tapi kalau kamu mau siram harus dikeringkan. Kalau nggak mau dikeringkan atau nggak mau repot dikering-keringkan, ini kuas aja. Nah, dikuas-kuas seperti ini. Kalau misalkan nggak mau untuk dibasahin, kalau mungkin waktu sudah mepet seperti saat ini admin ngerjainnya sore hari, ini sudah mepet waktunya. Bagian luar ini bolehlah kamu kuas-kuas seperti ini atau lap dengan lap basah, tapi nanti keringkan lagi. Ya, sebenarnya video-video semacam ini admin yakin kamu juga lebih lihai ya untuk membersihnya. Cuman mungkin pengen lebih tahu untuk urutan kalau admin yang ngerjain. Admin biasa ngerjainnya itu bagian yang kering dulu, karena nanti kalau sudah berurusan dengan ngebersihin bilah, jari-jari atau jerujinya itu akan basah tangan dan itu rawan konsleting. Ya, jadi bersihkan semaksimal mungkin ya untuk bagian yang kering ini. Kalau mau dilap basah boleh, tapi dikeringkan nantinya, karena ini nanti akan bersentuhan atau ya menutupi bagian dinamo. Oke, selesai. Kita lihat untuk bagian dinamonya sendiri atau mesinnya admin sebut juga berdebu. Yang ini jangan sampai disiram ya, bahaya nih disiram. Bukan untuk disiram ini.
Ya, ini kamu kuas-kuas aja. Kalau ada semprotan angin, sayangnya admin nggak bawa ya semprotan angin. Oke, dinamonya masih panas lagi habis dipakai. Jadi ini bersihkan aja semaksimal mungkin menggunakan kuas. Ini kuas yang admin gunakan ini kuas ini ya, sebenarnya multifungsi ya. Sudah pernah admin review juga, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ini harganya murah. Kalau nggak keliru dapat 5 piece itu 10.000 kurang harganya. Kamu langsung check out saja, di kolom deskripsi admin sertakan. Oke, semaksimal mungkin kamu bersihkan. Kalau ada angin, kompresor tuh lebih bagus lagi supaya debunya cepat hilang. Ini bagusnya kalau ngebersihinnya posisi lagi ini ya, lagi dingin ya. Ini dinamonya panas banget karena baru selesai digunakan. Oke, kayaknya sudah bersih ya, lumayan lah. Tinggal ketelitian kamu saja di sini. Oke, selesai. Sekarang kita beralih ke bagian-bagian yang basah ya kayaknya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk ngebersihin bilah ini atau kisi-kisinya dulu. Kayak kisi-kisinya dulu aja lah ya. Karena ini yang paling kotor nih, kelihatan nggak? Nah, paling kotor ya. Langsung saja kita bersihin. Nah, saran admin ya, kalau mau bersihin bilah seperti kisi-kisi seperti ini ataupun bilah nanti tuh di air mengalir saja, semisal langsung di bawah air keran seperti ini supaya lebih mudah bersih juga, nggak nempel lagi kotorannya. Kalau misalkan menggunakan air yang di dalam baskom itu kan biasanya kebalik-balik lagi tuh. Nah, kalau ini kan langsung hilang. Nah, taruh di sini di lantai. Kemudian kamu siapkan sikat yang kira-kira modelnya seperti inilah, intinya sikat ya. Ini adanya seperti ini admin gunakan. Dan sekarang kita coba nyalakan aja kerannya. Nah, enak kan? Dia langsung kena tuh. Belum juga disikat, langsung luntur. Dan ini admin karena pegang satu tangan ya, satunya admin tahan pakai kaki. Nah, disikat seperti ini sampai keliling. Kecilin aja airnya ya. Nah, disikat seperti ini. Ya. Terus disikat sampai semua kotorannya rontok. Ini rontok semua nih. Rontok semua tuh. Ini gunanya sikat ini ya, karena dia permukaannya lebar jadi enak tuh mau dibersihkan. Nah, rontok semua debu-debu tadi. Itulah lebih enaknya kalau pakai air mengalir ya. Ini kamu balik juga lalu bersihkan bagian ini. Nah, bersihkan. Ini sebenarnya karena airnya saja sudah rontok ya, apalagi kalau disikat bener-bener nggak direkam pakai dua tangan itu akan jauh lebih bagus lagi. Ya, admin sikat seadanya aja, sana satunya lagi sambil pegang kamera. Nah, yang bagian tulisan Miyako ini sebenarnya bisa kamu lepas ya kalau misalkan ada debu. Sini tinggal kamu tekan aja kemudian dorong, dia akan lepas kok. Nah, dia akan lepas. Misalkan ada debu yang numpuk di bagian sini, kamu sikat. Ya, kita coba ini, coba pasang lagi. Ya, untuk kisi-kisi selesai ya, untuk jaring-jaringnya kita akan ini dulu. Nah, ini diketok-ketokin supaya airnya luruh, atau kalau kamu mau jemur juga boleh. Kemudian lanjut untuk bagian belakang, kisi-kisi belakang. Lagi lakukan hal yang sama, tinggal ini aja bersihin seperti ini, dibalik sampai bersih. Mau disikat searah seperti ini juga lebih bagus, yang penting kotorannya itu luruh ya. Oke, kalau sudah tinggal digetok-getokin aja. Dia kemudian jemur atau kamu miringkan. Lanjut untuk ini nih, bilahnya ya. Baling-balingnya juga sama. Ini juga. Ini bersihkan seperti ini, diputar ya. Bersihnya diputar. Ini juga sama diputar. Pakai sikat ini juga sama, putar.
Lakukan juga di sisi sebaliknya. Nah, ya sudah lumayan bersih untuk baling-baling. Sekarang kita keringkan, ketok-ketok aja seperti ini. Sayangnya ini yang admin lewatkan ya, tangan sudah basah karena buru-buru, sudah sore. Harusnya ini dirakit dulu ya, dalam kondisi tangan kering dirakit, tapi ya sudahlah, sudah keburu basah juga. Jadi kita rakit dulu. Ini masukin ke sini. Mudah kok. Tinggal masukin lagi yang ini, cover depannya. Tinggal kunci. Ya, kunci aja. Kalau dia nggak center nggak apa-apa, nanti juga akan center sendiri. Yang penting kamu kunci dulu aja. Nah, dikunci dulu seperti ini. Kemudian arahkan ke depan, pasang bautnya, baut yang 4 tadi. Oke, kalau sudah dapat satu baut sebenarnya enak ya, dia bakal ngikut semuanya. Nah, sudah dapat satu baut, tinggal pasang lagi baut yang lain. Semoga aja kelihatan jelas. Pasin aja dengan lubangnya yang di besinya itu. Pasang kenceng ya, tapi jangan sampai dol bautnya. Kemudian lanjut pasang untuk bagian belakang. Ini dia. Ini kamu kalau masih basah dikeringkan dulu, dilap. Admin nggak keringkan lagi ya, nggak usah ditiru. Nah, pasang seperti ini. Nanti ada kunciannya. Terus aja. Nah, ini nih kunciannya, ada kayak lubang satu tuh, yang ini lubang satu. Nah, itu dia. Kalau sudah dapet tuh langsung pasang lagi ringnya ini. Nah, ring ini putar searah jarum jam, nanti dia akan kencang sendiri. Ingat ya, lap dulu ya, ini jangan ditiru ya, admin nggak ngelap lagi karena sudah sore, waktu sudah mau maghrib ini. Tapi sekarang musim kemarau jadi masih terang. Pasang juga baling-balingnya. Nah, baling-balingnya mudah nih, nggak perlu admin jelasin lagi, jaga pasti bisa lah ya. Pasang sampai besi masuk ke besinya itu. Kalau sudah nggak lagi kayak los, ini langsung kamu pasang kunciannya. Kunciannya ini putar berlawanan jarum jam ya, dengan jarum jam untuk kunciannya ini, berlawanan jarum jam, kencang. Nah, terakhir pasang nih. Ya, ini soal untuk yang tulisannya ini mau lurus mau enggak ngaruh sih. Tapi lihat aja di kunciannya ini nih. Kunciannya ini. Pasin aja di kunciannya, mana nih kunciannya. Nah, yang penting pas di kuncian ini nih. Lihat aja ada kunciannya masing-masing. Pokoknya sekelilingnya harus ngeklik semua, ini juga. Nih, ngekliknya harus. Nah, enaknya kalau yang Miyako yang baru-baru tuh nggak lagi pakai yang sekelilingnya itu tuh, pakai baut tuh. Admin gerem banget yang seperti itu. Nah, dia double klik seperti ini. Nah, ini juga klik. Ya, selesai. Sekarang kita akan coba pasangkan. Sebelum dicolokkan ke colokan listrik, ini kamu pastikan kering ya colokannya, nggak ada basah. Penting supaya nggak terjadi konsleting ataupun kamu kesetrum. Kemudian colokkan ke colokan listriknya ini, ke terminalnya. Kita colokkan. Posisikan ke 0 dulu semuanya. Ini kamu cetekin. Dan kita coba nyalakan. Tinggal tarik talinya. Dan ya, menyala. Ya, sudah admin atur untuk kemiringannya, sudah pas. Sekarang kipas angin sudah bersih, hembusan anginnya juga sudah kencang, dan gak ada lagi debu yang menempel. Ya, jadi silahkan kamu ikutin kalau cara admin ini menurut kamu layak untuk dijadikan referensi. Tapi setidaknya inilah yang admin lakukan ketika ngebersihin kipas angin. Ya, sebenarnya sebuah merek ya, ini prakteknya di kipas angin dinding aja. Yang penting selesaikan dulu pekerjaan yang kering, kemudian baru yang basah, dan pastikan semuanya nanti dilap yang basah atau dihilangkan airnya baru dipasang kembali supaya terhindar dari konsleting juga. Ya, buat kamu yang mungkin punya tambahan
koreksi bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.